Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Bu Linda akan menjelaskan penyusutan aktiva tetap berwujud, di mana ada beberapa metode yang akan kita pelajari. Ini merupakan materi lanjutan dari materi sebelumnya, harga perolehan aktiva tetap. Nah, yang pertama, dalam penyusutan aktiva tetap ada metode garis lurus. Metode garis lurus merupakan metode yang paling mudah, di mana penyusutan dari tiap tahun itu sama. Contoh kasus saja kita lihat, sebuah mesin diperoleh pada tanggal 6 Juni 2019. Harga perolehan mesin tersebut adalah 13 juta rupiah. Mesin tersebut ditaksir memiliki umur ekonomi 10 tahun dengan nilai sisa 1 juta rupiah. Nilai sisa atau dikenal dengan istilah nilai residu. Jadi, dari contoh kasus tersebut kita dapat menghitung beban penyusutan dengan cara 7/12 ini didapat dari kita menghitung bulan penggunaan mesin selama tahun 2019 dimulai dari bulan Juni. Sedangkan untuk 2019 sendiri berakhir pada bulan Desember. Jadi kita menghitung Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, ada 7 bulan. Jadi 7/12 dikalikan dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan 10. Kenapa 10? 10 merupakan umur ekonomis dari mesin tersebut. Hasilnya adalah 699.999 atau bisa kita bulatkan menjadi 700.000 rupiah. Nah, atas pembebanan penyusutan tersebut, jurnal yang dibuat adalah beban penyusutan debit 700.000 rupiah dan kreditnya akumulasi depresiasi atau akumulasi penyusutan sebesar 700.000 rupiah. Untuk kasus-kasus lainnya, jika mesin digunakan mulai bulan Januari, maka kita tidak perlu menghitung per bulannya atau kita tidak perlu menghitung 7/12 tersebut. Jadi hanya harga perolehan dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan umur ekonomis, seperti itu. Nah, yang kedua, ada penyusutan saldo menurun ganda. Metode ini merupakan metode penyusutan yang menggunakan prosentase tertentu. Biasanya prosentase ini diperoleh dari 2 kali tarif penyusutan garis lurus. Rumusnya bisa kita lihat. 100% dibagi dengan umur ekonomis dikali 2, terus dikali dengan nilai perolehan atau nilai buku. Apa bedanya nilai perolehan dan nilai buku? Nilai perolehan merupakan nilai awal atau harga awal aktiva tersebut diperoleh. Sedangkan nilai buku adalah nilai yang tertera atau nilai yang tersisa setelah aktiva tersebut mengalami penyusutan atau setelah aktiva tersebut digunakan operasional perusahaan. Contoh, kita masih menggunakan contoh yang sama dengan metode garis lurus. Ini tadi penyusutan metode saldo menurun ganda. Kita lihat dari rumus yang ada di awal tadi, 100% dibagi dengan 10 karena 10 itu umur ekonomis dikalikan dengan 2. Nah, itu tarifnya. Berapa tarifnya? Berarti 20%. Dikalikan dengan 7/12 dikalikan dengan 13 juta atau harga perolehan. Kenapa 7/12? Penjelasannya sama dengan garis lurus tadi, karena mesin ini digunakan mulai bulan Juni. Kenapa Bu tidak dikurangi dengan nilai residu? Ya, untuk untuk metode saldo menurun ganda kita tidak perlu mengurangi dengan nilai residu, tapi kita hanya menggunakan harga perolehan di penyusutan tahun pertama. Untuk selanjutnya kita menggunakan nilai buku. Coba kita lihat. Mohon maaf itu keterangannya salah, harusnya bukan 2014 tapi 2019.
Karena selama tahun 2019 aset hanya digunakan 7 bulan, maka dikali 7/12 seperti yang Ibu Linda jelaskan tadi. Lanjut di tahun 2020, ini contoh tahun selanjutnya. Rumusnya masih sama, cuma yang membedakan adalah di akhirnya. Tahun 2020 otomatis mesin digunakan dari bulan Januari sampai bulan Desember, dalam artian 1 tahun penuh. Jadi kita tidak perlu menghitung berapa bulan penggunaan di tahun 2020. Sama aja rumusnya, 100% bagi 10 kali 2. Dikalikan dengan 13 juta dikurangi 1.516.710 rupiah. Itu angka apa? Itu angka penyusutan di tahun sebelumnya. Nah, harga perolehan dikurangi dengan nilai penyusutan tahun berikutnya merupakan nilai buku. Jadi nilai buku tahun 2020 merupakan harga perolehan dikurangi dengan penyusutan tahun sebelumnya. Itu keterangannya salah, mohon maaf, salah ketik. Jadi penyusutan di tahun 2020 ternyata lebih besar. Nah, ini adalah arti dari saldo menurun ganda, semakin ke sini semakin besar penyusutannya. Yang ketiga ada penyusutan jumlah angka tahun atau biasanya disingkat dengan JAT. Di sini ada tarif yang digunakan dalam penyusutan, ada pembilang dan ada penyebut. Nah, pembilang menggunakan angka tahun dimulai tahun yang terbesar dari yang terkecil. Misalkan umur ekonomisnya 5 tahun, jadi untuk tarif yang tahun pertama kita menggunakan angka 5 sebagai pembilang. Penyebutnya adalah jumlah angka tahun. Jumlah angka tahun itu apa? Contohnya ini. Jika umur ekonomis aset adalah 4 tahun, maka penyebut pecahannya adalah jumlah angka tahun, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 10. Angka pembilang tahun ke-1 hingga tahun ke-4 masing-masing 4, 3, 2, 1 atau dibalik, yang angka terbesar dulu yang kita gunakan di penyusutan tahun pertama. Nah, Bu, bagaimana jika ternyata umur ekonomisnya 20 tahun atau bahkan lebih dari itu, kan angkanya besar? Apakah kita harus menghitung seperti contoh 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4? Tidak, kita bisa menggunakan rumusnya N kali N plus 1 bagi 2. Mohon maaf lupa untuk menuliskan di sini. Contohnya, sebuah mesin dibeli tanggal 2 Januari 2019, harga perolehan mesin sebesar 135 juta rupiah dengan taksiran nilai sisa sebesar 15 juta rupiah dan umur ekonomis 4 tahun. Jumlah angka tahun atau JAT-nya adalah 10. Dasar penyusutan. Nih, di sini dasar penyusutan kita menghitung nilai residu. Jadi harga perolehan dikurangi dengan nilai residu, yaitu 120 juta. Nah, kita lihat tarifnya. Tarif di tahun pertama ada 4/10. Kenapa? Karena kita menggunakan prinsip tadi, pembilangnya angka yang paling besar dulu dan penyebutnya jumlah angka tahun. Dasar penyusutannya harga perolehan dikurangi dengan nilai residu. Bisa kita lihat hasil perhitungannya. 4/10 kali dasar penyusutan ketemu penyusutan 48 juta. Nah, itu penyusutan di masing-masing tahun. Jika kita ditanya akumulasinya atau jumlah penyusutan di tahun kedua, maka 48 juta ditambah 36 juta. Akumulasi itu penjumlahan. Bisa dilihat sampai tahun keempat ternyata penyusutannya 12 juta rupiah. Semakin tahun semakin bertambah usia mesin, semakin kecil pula penyusutannya. Nah, ini keterangan jika ternyata Aktiva yang tadi yang kita beli tanggal 2 Januari ini tadi kita gunakan pada bulan Agustus. Jadi kita hanya menghitung Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oh, ternyata hanya 5 bulan. Jadi rumus yang digunakan di tahun 2019 adalah 4/10. Ini dari
rumus JAT-nya atau tarif JAT-nya dikali dengan bulannya 5/10 kali dengan dasar penentuan penyusutan 120 juta, ketemu angka 20 juta. Jadi di tahun 2019 hanya menyusut sebesar 20 juta. Untuk 2020 kita melanjutkan tarif sebelumnya atau tarif di 2019. Karena apa? Karena di tarif 4/10 tadi baru digunakan 5 bulan. Jadi kita lanjutkan sampai ketemu dengan 12 bulan atau 1 tahun. Karena tarif tersebut itu tarif tahunan. Kita lihat contohnya 4/10 kali 7/12 kali 120 juta. Ketemu 28 juta. Terus 3/10 merupakan tarif kedua, dikalikan 5/12 kali 120 juta ketemu 15 juta. Kenapa dibuat seperti ini? Ya karena tarif JAT tadi itu digunakan per tahun. Jadi 1 tahun penuh dulu baru kita pindah. Nah, untuk 2021 gimana, Bu? Sama aja, berarti nanti untuk tarif kedua atau tarif tahun kedua 3/10 kali 7/12, 2/10 kali 5/12. Nanti boleh dicoba. Ini keterangannya. Tahun 2020 masih menggunakan tarif 2019 karena pada tahun pertama tarif 4/10 hanya digunakan selama 5 bulan saja. Maka sisanya 7 bulan digunakan penyusutan tahun kedua. Setelah tahun kedua dihitung dengan tarif pertama selama 7 bulan. Maka 5 bulan berikutnya menggunakan tarif tahun berikutnya, seperti itu. Yang keempat, penyusutan satuan jam kerja. Ini perhitungan yang cukup mudah, tidak sulit. Jadi kita hanya menghitung jam kerja dari mesin tersebut. Biasanya perusahaan itu memiliki taksiran jam kerja dari masing-masing aktiva yang dimiliki. Contoh di sini, harga perolehan dikurangi nilai sisa dikalikan dengan jumlah jam kerja dibagi dengan keseluruhan jam kerja selama umur ekonomis. Contohnya, pada bulan Januari 2019, PT Foras membeli sebuah mesin dengan harga 10 juta dengan taksiran 10.000 jam dan nilai residu 500.000. Ini prediksi atau rencana atau anggaran dari masing-masing tahun sekian. Jadi jumlah keseluruhannya ada 10.000 jam. Untuk perhitungan penyusutannya, kita hitung dulu tarifnya. Jadi harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan jumlah keseluruhan anggaran, ketemu 950.000 per jam kerja. Oke, kita lihat tabel penyusutannya. Nah, ternyata di jam operasi tahun pertama ada 3.000, tarifnya 950. Nah, penyusutannya berarti jam operasi dikalikan dengan tarif, ketemu 2.850. Nilai buku. Nah, nilai buku seperti yang Bu Linda jelaskan di awal tadi, nilai buku merupakan harga yang tertera atau harga yang menempel pada aktiva tersebut. Nah, ini untuk nilai buku sebelum penyusutan itu seperti dengan harga perolehan. Setelah adanya penyusutan, maka dikurangi dengan penyusutan. Kita lihat sampai akhir ternyata nilai bukunya masih Rp500.000. Yang terakhir ada penyusutan satuan hasil produksi. Sama aja dengan satuan jam kerja, penyusutan hasil produksi ini menggunakan perhitungan hasil produksi yang dihasilkan dari perusahaan itu sendiri. Contoh kita lihat sama dengan yang tadi, tapi yang tadi itu jam kerja, sekarang satuan hasil produksi jadi menggunakan unit. Ada perkiraan di tahun pertama sekian unit, tahun kedua sekian unit, dan tahun ketiga sekian unit. Kita lihat tarif penyusutan sama dengan yang tadi, harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan taksiran produksi. Taksiran produksi dapat dari mana? Nih, 60.000 unit, dapat dari sini. Ada 60.000 unit. Nah, cara menghitungnya, mohon maaf, ini di contoh 2019 tapi di tabel 2014 ada kesalahan. Anggap saja tahun dimulai dari tahun 2019.
Jadi di tahun pertama, tahun 2019, itu 15.000 unit dikalikan dengan tarif. Tadi tarifnya kan 2.000 per unit. Jadi ketemu penyusutan tahun pertama 30 juta. Begitu seterusnya sampai dengan tahun terakhir. Kalau dari 2019, 5 tahun ke depan yaitu tahun 2023. Nah, seperti itu cara perhitungan penyusutan untuk aktiva tetap. Perhitungan-perhitungan ini cenderung digunakan pada aktiva tetap berwujud. Untuk aktiva tetap yang tidak berwujud nanti menggunakan amortisasi dan deflasi, dan aktiva tetap berwujud sumber daya alam menggunakan amortisasi. Seperti itu. Silakan dipahami. Demikian penjelasan dari Bu Linda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.